Hai, apa kabar kalian semua? Selamat siang Super Loveku. Baik-baik nggak sih kalian? Aku harap baik-baik ya. Untuk tema kali ini adalah yang pura-pura bahagia tanpamu. Ternyata di sini ada yang muna ya. Kalau aku lihat ada yang munaroh. Judulnya adalah yang pura-pura bahagia tanpa kamu. Kita akan fokus di sini. Kita akan buka siapa sih orangnya. Kita akan pakai kartu dulu ya. Aku akan pakai signifikator nih. Jadi signifikatornya itu either pria atau wanita. Aku pakai salah satu aja. Man. Ya, ini bisa energi dia, bisa dia cewek, bisa dia cowok, oke? Ya, bisa cewek, bisa cowok. Kita akan lihat ya, untuk orang ini bagaimana. Orang yang ternyata pura-pura bahagia di sosial medianya, di manapun, pokoknya dia happy. Tapi sebetulnya dia ini tersiksa tanpa kamu. Kita akan lihat ya. Ya. Orangnya sudah berumah tangga, ya pasti sudah berumah tangga. Kalau aku lihat di sini ada stabilitas, ada wanita pria, tapi di sini wanita prianya dia hadap-hadapannya ke sana. Artinya orang yang sudah berumah tangga, namun sekali lagi, aku melihatnya kondisinya ya cuek, kondisi perang dingin atau cuek, udah kayak nggak ada rasa gitu. Aku melihatnya di sini ada stork, ada fish, sedang berjuang ya, sedang berjuang mencari keberuntungan ya, sedang berjuang mencari keberuntungan. Kalau dibilang dia mulai kayak baru untuk memutar keuangan. Mungkin juga dia ini baru pindah kerja, baru diterima kerja, atau dia punya kerjaan lain kayak gitu. Kemudian secara personality, orang ini sedang berjuang sendiri ya, sedang berjuang sendiri. Jadi ini memang kayak independen ya teman-teman. Aku ngelihatnya independen. Sedang mencoba untuk stabilisasi kehidupan di rumah, yaitu pemutaran uang. Aku lihat pemutaran uangnya mungkin tidak bagus ya. Dan di sini aku melihatnya dia banyak opsi. Maksudnya masih belum pakem gitu loh. Energi akhirnya adalah di sini ada mice, coffin, dan sheep. Bisa jadi aku melihatnya orang ini punya masalah dari kesehatan, masalah dari fisik ya, kemudian masalah pikiran, anxiety. Kemudian di sini kayak ada perubahan yang rentangnya itu panjang yang dilalui. Namun hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan sih kalau aku lihat ya. Karena hasilnya di sini suka blur, tidak pasti. Dia terjebak pada situasi yang tidak pasti dan hasilnya juga tidak bisa dibilang bagus atau dapat sesuatu yang menguntungkan dari sini. Aku sih ngeliatnya seperti itu ya. Kemudian kalau aku lihat mungkin aja orang ini baru pindah rumah ya, dan ini starting hidup baru dengan pasangannya. Tapi kalau aku lihat bagaimana cintanya di sini itu kayak dingin gitu loh teman-teman. Jadi kayak hadap-hadapan ya, membelakangi, memunggungi. Jadi si cowok ini sendiri walaupun dalam satu rumah, tapi seperti sesuatu yang tidak bahagia. Karena aku juga melihatnya yang dibutuhkan adalah keuangan, dan aku melihat di sini ada perpindahan rumah. Mungkin dia baru pindah tempat ya, dan di sini mulai starting hidup baru. Terus aku ngelihatnya juga ini baru merintis gitu ya, baru juga tidak
belum stable gitu loh, masih kayak naik turun, fluktuatif keuangannya. Kemudian untuk yang perempuan di sini ya, untuk pasangannya atau perempuan atau pasangannya di sini aku melihatnya kerja sendiri. Menutup diri ya, jadi dia ada perang dingin. Saya nggak tahu kenapa perang dinginnya, kita akan lihat dari kartu ya. Jadi ciri-cirinya orang yang sebetulnya di sini kelihatannya indah di sosial media, kelihatannya baik, belum tentu ya. Jadi orang ini bisa jadi dia menghindari kamu, berkedok seakan-akan happy, padahal aslinya nggak begitu. Kalau kamu lihat ini orang kayaknya baik-baik aja sama pasangannya, belum tentu. Kan ini judulnya sesuai dengan permasalahan kalian, ya kan? Yang ternyata pura-pura bahagia tanpa kamu. Nah, itu. Ini orangnya. Kita lihat ya sekarang untuk kondisi sebetulnya dia seperti apa. Nanti kita pakai kartu yang lain kok untuk membaca kamu, kartunya yang agak gedean ya. Ini aku ambil dulu dan kita lihat untuk kondisi dia dengan pasangan. Dengan pasangannya dia. Sebenarnya apa sih masalahnya? Kita lihat di sini. Ini ada kartu Four of Wands ya. Terikat pernikahan ya. Ini sudah terikat komitmen sih kalau aku lihat. Sudah terikat komitmen. Kemudian di sini ada kartu Eight of Cups. Sudah mulai bosan intinya. Sudah mulai tidak ada gairah ya. Salah satu pihak itu sebetulnya udah kemana energinya, udah kayak rencana mau ninggalin mungkin. Kemudian di sini aku melihatnya ada Knight of Swords. Nah, Knight of Swords di sini tandanya adalah dimana orang ini sebetulnya udah kayak nahan emosi banyak ya. Salah satu dari mereka ini kayak nahan emosi banyak. Di sini aku taruh sini aja karena nggak kelihatan ya. Nahan emosi banyak sehingga hambar gitu. Aku ngelihatnya jadi komunikasinya itu kayak kadang-kadang cuma dari satu arah aja. Asik dengan dunianya masing-masing. Ya. Ada kartu Page of Cups, ada kartu Page of Cups, ada kayak emosional ya, secara emosional orang ini kayak bingung mau berbuat apa, mau kasih perhatian serba salah, seperti itu. Jadi kayak ngerasa kesepian, pengen ada satu harapan, siapa sih yang bisa merhatiin aku ya. Ada kartu Seven of Wands di sini jelas-jelas antara dia dengan pasangan resminya, aku melihatnya adalah saling menutup diri. Ya walaupun itu satu rumah, tapi bisa aja beda kamar, atau walaupun satu kamar tapi kayak komunikasinya nggak bagus, jadi tidak ada hubungan seksual ya, bisa jadi seperti itu. Ada kartu Ace of Swords, jadi kadang-kadang ingin memulai omongan takut salah, ingin memulai satu diskusi takutnya lagi memancing kerusuhan gitu. Jadi mereka banyak sekali kayak unek-unek yang oh ya mungkin fisiknya ada di sini tapi pikirannya itu jalan kemana-mana gitu loh kalau aku lihat ya. Jadi bisa dilihat dia kalau bahagia atau gimana itu seperti orang yang tidak bukan maksudnya gini, bukan kalau misal kamu keluar dari rumah pulang tuh kayak happy gitu, jadi kayak perasaan biasa aja karena tidak disambut gimana sama pasangannya karena sudah dingin. Perkawinan yang sudah lama dan ada kartu The Fool. Mungkin ketika pertama kali ketemu itu jatuhnya buru-buru ya, jatuhnya kayak oh iya deh kita nikah aja yuk, tapi nggak tahu bisa jadi kayak pahlawan kesiangan ya. Aku nggak tahu deh. Kadang-kadang kalau menikah itu kalian yang sudah menikah nih bisa share. Lihat bobot bibit bebet nggak sih?
ibaratnya kayak menikah itu karena suka aja, atau memang kamu sudah tahu sifatnya tapi kamu merasa bisa mengendalikan ketika sudah bersama, nggak taunya nggak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak banyak kebodohan. Kalau The Fool itu secara tarot Indonesia, tarot Nusantara, artinya kedunguan, ya. Entah dia pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu ketika baru mau menikah dengan pasangannya, atau dia merasa naif gitu loh. Oh, ini nanti cuman sementara aja, nanti kalau misalnya ini aku bisa membimbing. Ternyata sifatnya nggak berubah juga. Jadi dia yang merasa ketekan, kayak masuk ke dalam jurang gitu loh. Dia melihat adanya harapan jerah, tapi sepertinya nggak tahunya shadow, ya. Maksudnya kejebak dalam lubang harimau, lubang buaya, whatever itu, ya. Aku ngeliat energinya di sini kayak ketika kamu sudah komitmen dengan seseorang, maka itu adalah kontrak seumur hidup, ya. Kalau aku bilang, kalau kamu tidak ambil tindakan, maka akan ada kontrak seumur hidup. Di sini apakah pasangan kamu tuh bisa berubah atau tidak kan tergantung seseorang itu yang membimbing. Kalau yang tadinya dia hidupnya free, tiba-tiba ketika dia sudah menikah dia bertanggung jawab, itu bagus gitu loh. Tapi kalau seandainya jodohnya tidak berubah juga, ya hasilnya seperti ini, banyak kepura-puraan, adanya ketidakpuasan di dalam diri masing-masing, dan akan cari pasangan di luar pernikahan. Itu biasa sih, kayak gitu. Sekarang kita lihat ya, untuk kondisinya dia ke kamu, perasaannya seperti apa. Kita udah lihat dari ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya di sini. Sekarang kita akan ganti kartunya. Kita akan coba untuk cek bagaimana kondisi dari dia ke kamu. Kita akan ambil kartunya di sini. Kita akan ambil yang menyiratkan ke pria. Mana ya kartu prianya di sini, kita cek sama-sama. Oke. Untuk kartu prianya di sini, ya, kita udah tahu orang yang sekiranya tadi berpura-pura, ya, berpura-pura happy, berpura-pura yes tanpa kamu. Kita akan lihat perasaan dia tanpa kamu. Kita akan cek ya, perasaan orang ini, atau orang yang kamu pikirkan, atau yang orang yang pura-pura bahagia tadi tanpa kamu. Kita akan lihat kondisinya gimana ya. Kecewa besar, kayak merasa tercambuk, sakit hati, ada kecewa besar ketika dia melihat kamu. Mungkin di sini, ya tuh kan, aku bilang apa? Dia ada perasaan menyesal, tapi kayak ditahan ya teman-teman. Perasaan menyesal tapi ditunda. Jadi orang ini tidak jujur sama diri sendiri kalau dia itu benar-benar kayak kehilangan kamu, nggak bisa jauh, ya. Di sini dia melihat kamu itu adalah seseorang yang stabil, seseorang yang nyaman. Dia sadar bahwa kamu itu adalah orang di luar jalur, atau kamu adalah orang ketiga, hubungan orang ketiga. Ada snake di sini, ada hubungan orang ketiga. Aku melihat kalau snake digabung dengan kartu nomor 2 ini, ya, kartu clover ini adalah terciptanya satu hubungan yang happy ending, ya, hubungan gairah, hasrat, seks. Walaupun aku melihatnya ini jangka waktunya itu tidak lama, jadi jangka waktu sementara. Tapi di dalam hatinya di sini benar-benar orang ini menutupi, ya, menutupi sakit hatinya. Kayak nggak enak gitu loh. Nyesel, kecewa ketika dia
bersama yang lain rasanya tuh beda, nggak kayak kamu. Tuh. Ada kartu bulan, kartu moon di sini menyiratkan misteri, sesuatu yang rahasia. Efek cinta. Orang ini secara unconscious mind atau alam bawah sadarnya, dia pengen banget kasih kabar ke kamu. Ada perasaan rindu, cinta, sayang, ingin datang. Jelas nih. Kartunya kalau dibandingin yang tadi ya, yang pertama dia dengan pasangannya, dia tidak happy ya teman-teman. Aku melihatnya di sini orang ini lebih seperti kayak bohong, menutupi diri sendiri, tidak jujur, tidak terbuka. Dia sudah sepertinya itu ibaratnya gimana ya, ini bukan cuman hasrat, tapi lebih ke seksual, lebih ke gairah yang lama, yang terpendam. Dia ingin ngabarin kamu, dan jujur aja ini kalau kalian yang sudah terlalu dalam ya, dia ingin melakukan ya misalnya hubungan badan, ingin melakukan sesuatu yang romantis, yang bener-bener bisa dipegang, cium, segala macam di sini ya. Kemudian aku melihatnya juga karena energinya snake, orang ini bisa terlibat sebuah hubungan yang muter-muter saja, hubungan karmic relation. Ada keinginan dari orang ini untuk segera pergi dari satu hubungan karmik dengan kamu. Dan aku melihatnya ya, orang ini pengen menemukan kamu sih, kalau aku lihat energinya ya. Tuh, dia pengen ada komitmen sama kamu. Dia mau lepas loh teman-teman dari hubungan namanya karmic relationship ya. Dia nggak mau hubungan yang tarik ulur sebetulnya. Di sini secara perlahan-lahan dia sudah tahu dan dia sudah menyadari bahwa rumahnya adalah kamu. Dan perlahan-lahan nanti dia mau buat komitmen sama kamu, tapi mungkin nggak dalam jangka waktu 1-2 tahun ya, bisa 3 tahun ya teman-teman. Di sini 1-2 tahun, 3 tahun lah kalian kasih waktu. Memang agak lama dari sekarang karena kan kondisi 2021 pun tidak mengizinkan semua orang bergerak bebas. Bisa jadi dia LDR sama kamu, tetapi dia berusaha untuk datang, pergi ke tempat dia seharusnya datangi, yaitu ya hati kamu. Keinginannya kuat banget loh ini, aku lihat ya. Gak ngada-ngada ya teman-teman, tapi kayak hasrat yang gak bisa ditahan gitu. Kita lihat di sini ya, dia berkomitmen ya. Aku melihat dia adalah seseorang yang berkomitmen dengan kamu. Di sini dia mengharapkan adanya kelancaran dari pekerjaan supaya nggak ada penundaan. Kalau nanti dalam pekerjaannya ini nanti dia lancar, baru nanti dia bisa ngabarin kamu sih kalau aku lihat. Karena ini masih long way, masih proses. Aku bilang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuh, ya good lady, ini kamu. Kamu punya rumah sendiri di hatinya. Kamu ya another house. Aku lihatnya. Tadi juga ada rumah kan? Nah, ini sindikat cinta yang sudah bertumbuh lama namun memang di luar jalur ya. Tuh, nanti ingin disettlekan sama dia untuk naik hubungan ini menjadi hubungan yang ada komitmen. Nih,
Aku juga melihatnya ada ini. Jadi diafirmasi ya teman-teman. Kemudian aku ngelihatnya dia kangen banget sama kamu sekarang. Kangen banget sama kamu. Ada kartu bulan, prison. Perasaan sayang, cinta yang ditahan. Court lagi. Bisa jadi ya teman-teman, ini mungkin asumsiku. Dia mau melegalkan hubungan kalian. Naik ke pernikahan. Ada keinginan itu. Kalau kamu sudah kenal dengan energinya orang ini, percaya aja someday dia bakal datang sama kamu. Di sini ada journey. Ini diafirmasi ya, teman-teman. Ada kartu perpindahan, satu perjalanan, sesuatu yang baru. Di sini dia nggak mau lagi di penjara. Dia pengen bebas ya. Dia pengen datang ke tempat kamu, menuju. Aku nggak tahu deh, kayak ngerasain energi orang ini tuh masih ada kayak ganjelan gitu ya. Masih ada sesuatu di hati kalian yang kalian tuh nggak bisa tutup juga. Karena dia tuh sudah bilang bahwa rumahku itu adalah kamu gitu. Sementara kondisiku seperti ini. Aku pengen cari kebahagiaan. Ya, ibaratnya dengan orang yang tepat. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi orang ini bisa dipastikan kesimpulannya adalah ketika dia sudah mencoba untuk berpisah dari kamu ya, dan dia kayaknya menunjukkan bahwa oh aku bahagia kok. Ternyata di dalam itu tidak seperti itu. Ini perasaan dia sesungguhnya. Kita akan lihat lagi ya di sini. Kita afirmasi. Tuh. Orangnya gimana mau bahagia? Wong di sini kartunya itu kayak dia mulai menyadari ya, ada healing. Healing dari sebuah sakit hati, healing dari perasaan bersalah. Dia merasa kayak hidupnya itu blur ya, nggak jelas. Sekarang tuh pengen cari kejelasan, pengen semuanya pelan-pelan terbuka untuk dia. Good lady ya, diafirmasi dengan kartu Three of Wands di sini. Perjalanan journey-nya ke kamu. Ibaratnya dia melepaskan 2 tongkat di belakang ya. Kalau 3 tongkat berarti kan dia sudah paten gitu loh. Dia mau melepaskan semuanya dan mencari sesuatu yang baru lagi. Aku masih belum puas dengan yang ada sekarang. Aku nggak ngerti ya, tapi dia bilang di sini nih kayak ada pesen, kayak sabar, aku bakal datang. Walaupun ini semuanya tidak terlalu resonate ya, mungkin ini kan general reading ya, ada yang resonate, ada yang enggak, tapi pasti ada di sini karena energinya aku dapat kok. Setiap hari ini ada yang dapat energi personnya itu mellow, dan di sini dia bilang mohon menunggu gitu, karena aku sekarang sedang mencoba untuk cari gimana nih yang baiknya, gimana enaknya. Ego kamu ditahan dulu, marah-marahnya ditahan dulu. Aku berusaha untuk menyeimbangkan. Minimal gak kehilangan jejak kamu lah. Minimal kita gak berhenti berkabar. Ada kartu Page of Wands. Ini Page of Wands itu adalah pemberi kabar ya teman-teman. Jadi dia di sini mau bilang sama kamu bahwa kehidupan dia sekarang itu kayak terpenjara. Dan aku di sini tidak cukup uang. Misalnya aku mau bercerai, misalnya aku mau ini, itu kan itu butuh uang semuanya. Aku belum ada dan aku lagi cari. Aku lagi mikirin karena memang pasti akan membutuhkan sesuatu yang banyak, yang besar. Takutnya banyak tuntutan. Dan di sini ada kartu Page of Pentacles ya.
Nah, dari Five of Pentacles ke Page of Pentacles artinya orang ini akan mencari sesuatu yang pasti. Ya, pastinya itu akan pergi menuju kamu. Aku melihatnya di sini memang ada satu komitmen yang dia sudah janji sama diri sendiri. Cuman memang perjalanannya lama. Ya kita nggak tahu apakah dia nyampe ke kamu. Tapi so far sepanjang dia hidup dan bernafas, dia masih nggak lupa kok. Aku ngelihat janji untuk menepati komitmen itu. Gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir selama orang ini energinya masih deket sama kamu, ya berarti dia masih sayang sama kamu. Itu aja. Kadang-kadang kita di sini membaca orang yang tidak peka. Kalau kamu lihat apakah dia bahagia dengan kehidupan yang pura-pura bahagia itu, aku bilang enggak, malah tersiksa. Malah dia ngelihat kamu tuh kayak, aduh kok makin cantik ya, kok makin sukses, kok nggak ada aku, dia apa kabarnya. Penasaran tinggi. Tapi ya nasi kan kadang-kadang sudah jadi bubur. Mungkin ada di antara kalian di sini yang sudah, Mbak, aku udah nggak mau. Nggak apa-apa. Ya kan kita cuma ngecek dari energinya dia ya. Sekarang kita cek lagi. Kira-kira apa sih yang mau dia omongin ke kamu? Untuk penutupnya ya, kita lihat. At first I was upset, you stole my heart, but I'm thrilled. Pertama aku tuh kayak sedih gitu loh, kok aku bisa jatuh cinta sama kamu. Padahal kondisinya mungkin aku sudah ada yang lain. Tapi kayaknya aku makin kesini kayak makin takut kehilangan gitu. Tuh, ya, ada keinginan mau datang loh, teman-teman. Dia bangga dengan apa yang sudah kamu capai. Mungkin dari kesuksesan pekerjaan, melihat kamu survive tanpa dia, itu dia bangga banget. Kau lihatnya. Kita bisa jadi satu pasangan yang hebat. Aku tuh membakar semua energinya untuk kamu. Jadi aku bilang, tadi kan aku bilang, orang ini sangat bergairah. Dan ini diafirmasi, I'm burning with passion for you. Aku terbakar gairah untuk kamu. Kepadamu. Cinta kamu tuh kuat banget. Kadang-kadang aku tuh takut gitu loh, kok bisa sekuat ini ya? Ada energi apa antara aku sama dia? Gitu. Aku pengen ketika datang nanti, aku akan share kabar baik untuk kamu. Memikirkan kamu itu, ketika mikirin kamu itu, kadang-kadang buat aku sedih. Tuh, ya kan? Ini energi untuk yang udah 18 tahun ke atas ya. Making love maybe. Dan ini buat yang netral aja bacanya, let's run away together. Intinya dia pengen escape dari ya ikatannya gitu. Kita akan lihat di sini kira-kira siapa aja. Oke. Ada huruf delta D, ada huruf L London, ada huruf F Fanta, ada huruf K Kilo, ada huruf P Papa, ada R Romeo, ada S Sierra, ada N November, ada X Sina ya, yang tanda silang itu, huruf tanda silang itu X, H Hotel, U Union, O Oscar, B Bravo. Ada di sini Capricorn, Gemini, kemudian Virgo, Scorpio, Aries, Taurus, dan Libra. Kemudian pesannya apa? Aku melihatnya gini, kalian kalau misalnya ingin mencintai, itu bebas ya. Jadi kalian harus punya pikiran itu yang
happy, pikiran yang positif. Jangan merasa terkekang dengan orang ini. Masalah dia datang ke kamu atau enggak itu urusan dia sebetulnya. Jadi tetaplah ada kebebasan di sini ya. Jangan terlalu dikekang. Tetaplah bersosialisasi, jangan menutup diri supaya kamu tidak merasa selalu kesepian. Selalu merasa tertarik energinya ke orang ini. Share juga, kamu harus tahu masih banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Ya, karena orang yang sayang kamu pasti akan anggap kamu keluarga dan gak akan nyakitin. Jadi kamu merasa nyaman, kamu gak usah merasa berkecil hati bahwa aku nih gak ada ya yang sayang sama aku. Nyatanya ada. Nyatanya dia sayang sama kamu, cuma dia gak ngomong. Gitu ya, kadang-kadang kita berharap suatu kejujuran, kadang-kadang orang juga kadang-kadang belum bisa kasih gitu. Kenapa ya? Karena gengsi, karena faktor dia nggak bisa menjanjikan sesuatu yang kamu kalau belum ada apa buktinya. Ya mungkin dia takut datang ke kamu karena dia masih belum bisa memberikan kamu janji. Nggak mungkin kan kamu mau diajak hubungan cinta segitiga terus. Capek. Dia juga ngerti gitu. Ya, tapi bisa dipastikan orang yang kamu pikirkan di sini yang aku bacakan, yang sudah ada di sini inisialnya, energinya masih ketarik berat sama kamu. Entah dia fans kamu, entah dia pengagum rahasia kamu. Kita nggak pernah tahu. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Bye-bye.